Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan mensupport channel Ojowedi agar makin berkembang dan bisa menghibur halayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Ibu kos selalu bilang, apapun yang terjadi, kita tidak boleh keluar rumah, bahkan pada malam Jumat. Entah mengapa dan alasan apa yang membuat ibu kos melarang kita semua untuk keluar pada malam Jumat. Yang pasti kami semua selalu menuruti peraturan tersebut. Kalaupun kami harus keluar pada malam Jumat, karena ada hal penting yang harus kami hadiri. Ibu kos bilang lebih baik kita pergi dari siang atau sore saja, dan jika ada sesuatu yang membuat kami lembur dan mengharuskan kami untuk pulang pada saat malam Jumat, beliau akan mempersilahkan kami untuk menginap di rumahnya yang kebetulan berada di samping kos-kosan yang ia bangun. Semua yang tinggal di kos tersebut selalu menuruti peraturan tersebut, apapun yang terjadi. Walaupun begitu, entah mengapa, setiap jam 1 malam di malam Jumat, ada saja suara yang berasal dari luar kamar. Entah suara dari dapur atau dari ruang TV. Intinya ada saja suara orang yang beraktivitas dari luar sampai suatu hari, saya penasaran dan akhirnya memutuskan untuk keluar pada malam itu sekalian untuk mengecek siapa yang berada di luar kamar saat itu. Dari sinilah sebuah kisah malam Jumat dimulai. Hai, nama saya Genta. Dan hari ini saya akan menceritakan tentang misteri malam Jumat. Semoga bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Di dalam kos saya memang ada 8 kamar yang tersedia. Walaupun begitu, hanya 5 kamar yang terisi. Kamar saya itu berada di samping dapur. Jadi, kamar saya itu paling pojok. Nah, satu kamar itu diisi oleh 2 orang, yang artinya sebenarnya orang yang berada di dalam kos saya itu ada 10 orang. Cukup ramailah untuk sebuah kos-kosan yang sederhana, dan saya satu kamar dengan Rehan, salah satu teman kuliah saya juga. Hari ini kamu mau kemana? Tanya saya pada saat tiba-tiba saja Rehan mengemas barang-barang dan memasukkannya ke dalam tas. Biasanya sebelum mengunci kamar, kita akan menyiapkan makanan dan minuman terlebih dahulu agar jika kita lapar mendadak, kita tidak harus keluar. Waktu berjalan begitu cepat. Tiba-tiba saja jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Seperti biasa, saya terbangun karena ada suara orang yang sedang berjalan-jalan di dapur. Hal ini memang sudah sering terjadi. Entah siapa yang berada di luar, saya juga tidak tahu. Tapi jika biasanya suara yang terdengar hanya sekedar orang yang beraktivitas di dapur atau orang yang sedang menonton TV, kali ini berbeda. Tapi pas saya lihat, ternyata dia bukan lagi teleponan. Dia malah lagi nyuci piring. Karena saya yakin itu adalah Rehan, ya saya samperinlah orang itu. Walaupun begitu, entah mengapa semakin saya mendekat, hawanya semakin aneh. Sebenarnya saya sudah ngerasa sih ada sesuatu yang janggal. Cuma saya mencoba berpikir positif bahwa saya ngerasa aneh dan merinding gara-gara saya baru bangun tidur.
Dugaan saya ternyata benar. Ternyata sesosok yang sedang berada di depan saya bukanlah Raihan, melainkan sesosok yang matanya bolong dan mulutnya robek. Ya Allah, aku memohon pertolonganmu. Sembuhkanlah penyakit yang menyerang teman saya. Rehan berdoa. Assalamualaikum. Zakwan membuka pintu. Genta masih sakit? Tanyanya. Iya, udah 3 hari ini nggak bangun-bangun, jawab Rehan cemas. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang yang tahu penyebab Genta pingsan serta apa yang terjadi. Emang dia sakit apa sih? Saya nggak tahu. Emang kamu nggak nanya Ibu Ina, Ibu kos? Nanya sih, cuma Ibu Ina juga nggak tahu katanya. Paling kecapean, jawabnya. Lah, kamu kan satu kamar. Saya kemarin pergi. Saya nggak tahu itu dia kenapa. Oh, bilang dong, ucap Zakwan. Ya udah, saya ke masjid dulu ya. Kamu jaga kos ya. Lanjutnya yang lalu pergi ke masjid bersama Ilham dan lainnya. Iya, hati-hati. Rehan membalas. Saat itu Zakwan dan yang lainnya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan membiarkan Rehan tinggal untuk menjaga Genta. Han, Rehan, seseorang memanggil. Iya kenapa? Rehan terbangun. Siapa? Tanya Rehan yang lalu beranjak dari kasur. Lah, Genta mana? Gumamnya, kebingungan menengok ke arah kanan dan kiri, mencoba mencari Genta. Saat itu jam menunjukkan pukul 2 malam saat ia melihat sekeliling kamar. Ia baru menyadari bahwa Genta tidak berada di dalam. Tok tok tok. Tok tok tok. Apa? Ia menoleh. Ternyata terlihat seseorang sedang menonton TV dengan lampu yang tidak menyala. Itu Genta apa siapa sih? Pikirnya. Genta. Ia maju dengan perlahan, dengan harapan seseorang yang sedang duduk di sana adalah Genta. Sosok itu menoleh dan ternyata orang yang ia lihat bukanlah Genta, melainkan sosok Genta yang ia lihat sebelumnya, sosok bermata bolong. Ya Allah, teriak Rehan terkejut. Han, Genta dah bangun. Ah, seriusan? Lah, Rehan terhenti untuk beberapa detik. Ia melihat ke arah jam yang ternyata masih menunjukkan pukul 9 malam. Oh, cuma mimpi ternyata, pikirnya. Ayo, Genta mau cerita nih. Kau mau dengerin gak? Iya, mau. Ia pun langsung beranjak dari tempat tidurnya dan pergi ke kamar Zakwan. Gen, kamu udah bangun? Ucap Rehan sesampainya ia di kamar Zakwan. Udah sehat malah, jawabnya senang. Oh, syukurlah kalau gitu. Ia pun langsung duduk di samping Genta lalu menanyakan apa yang terjadi. Kamu emang waktu itu lagi ngapain, Gen? Sampai pingsan begitu? Nah itu dia. Makanya sekarang saya mau cerita, ucapnya. Semoga aja sosoknya nggak datang ya. Lanjutnya dengan nada yang lebih pelan. Setelah Genta menceritakan apa yang terjadi,
Tentu saja ibu kos langsung mengamuk setelah mengetahui bahwa hal tersebut terjadi karena Genta melanggar peraturan. Udah dibilang kan, nggak usah keluar pas malam Jumat. Kok malah nggak didengerin? Padahal baru saja sembuh. Langsung kena marah. Tapi ya, Genta salah juga sih. Dan semenjak itu, akhirnya semua penghuni kos mengetahui alasan Bu Ina melarang kita untuk keluar dari kamar pada saat malam Jumat karena memang sosok tersebut hanya mengganggu pada malam Jumat. Tapi kata Genta, sosok tersebut tidak hanya mengganggu pada malam Jumat. Malam biasa pun dia tetap mengganggu, hanya saja nggak separah malam Jumat. Tapi tenang aja, walaupun sosok yang berkeliaran pada malam Jumat sudah ketahuan, setelah kejadian yang menimpa Genta minggu lalu, pada malam Jumat ini ia mengunci pintunya dengan sebuah meja. Lebay banget. Namun, saya membiarkannya saja dan untungnya, malam Jumat tersebut berlalu dengan tenang. Walaupun begitu, di sisi lain, itu noh, di atas lemari. Lagi ngapain? Kan ini jam 7. Tanya Ian curiga. Lah, kok saya? Kan tadi saya udah bilang pas asar langsung ambil minum aja. Bukannya ngambil, kamu malah main HP. Kan saya nggak dengar, ia beralasan. Lagian kenapa nggak kamu yang ngambil? Kan saya udah makan, jadi nggak kepikiran buat makan lagi lah, ucap Ian. Udahlah, mending besok aja. Kan kamu tahu sendiri kemarin si Genta kenapa gara-gara keluar. Lanjutnya mencoba menghentikan Vino untuk keluar dari kamar. Sebentar doang mah nggak apa-apa kali, jawabnya. Mending kamu tidur aja deh, dan ntar juga kamu bakal lupa kalau lapar. Udah sono tidur, perintahnya. Ya udah deh. Vino kembali beranjak ke tempat tidurnya sambil mencoba mengabaikan perut keroncongnya. Teng. Vin. Mendengar panggilan tersebut, Vino pun langsung refleks menjatuhkan semua camilannya. Terkejut oleh panggilan dadakan tersebut. Mencoba memastikan bahwa Rehan masih berada di belakangnya dengan posisi kepala yang tertempel pada pintu. Rehan masih mengamati gerak-gerik Vino dengan aneh. Han, kamu ngapain sih? Mendingan kamu masuk aja deh. Bukannya harusnya kamu yang masuk. Mendengar itu, Vino pun ternganga atas sifatnya yang tidak biasa. Kamu kenapa sih? Tanyanya kebingungan. Ih, Genta, kamu berisik banget sih. Hah? Vino menoleh ke arah kamar Genta dan Rehan. Loh, tadi itu saya nggak salah dengar. Kok suara Rehan ada di dalam? Ucapnya ketakutan. Rehan? Rehan? Sosok itu tertawa sambil membuka mulutnya yang robek. Astagfirullahaladzim. Ia beristighfar. Vino yang tidak terbiasa melihat kejadian tersebut tentu saja langsung gemetar ketakutan. Perlahan-lahan mata Rehan mulai mengeluarkan darah. Sudah Bu Kos ingatkan kan? Sosok itu berkata, jangan keluar. Ia membanting gelas yang berada di dapur. Apa yang Vino bisa lakukan saat itu hanyalah bertahan sambil berdoa bahwa ia akan selamat sampai amarahnya reda. Di dalam kamar Genta dan Rehan pada saat itu. Suara apaan sih tuh? Kok berisik banget?
Prang pring prang pring prang pring. Ada yang berantem atau gimana ya? Siapa tuh yang nelpon? Tanya Genta yang langsung mengintip HP Rehan. Si Zakwan. Balas Rehan yang lalu langsung menjawab panggilan tersebut. Kamu berisik banget sih, ucap Zakwan dari dalam telepon. Loh, kok saya? Orang suaranya itu dari luar, jawab Rehan tak terima disalahi. Emang di luar siapa? Kok berisik banget? Ya nggak tahu, kata si Genta. Emang biasanya begini? Siapa sih? Coba kamu cek deh. Iya ya kali, kamu aja sana. Nggak apa-apa kan? Kamu sama Genta? Enggak. Rehan menolak secara mentah-mentah. Lah, kan Genta udah berpengalaman. Nggak apa-apa. Udah sana. Kamu aja sana sendiri. Ya udahlah, tapi kamu jangan matiin ya. Hah? Seriusan? Ya udah deh. Sana. Apaan sih? Apaan? Gedein suaranya dong. Saya kan juga mau tahu. Ucap Genta berikut campur. Katanya si Zakwan mau keluar buat ngecek. Rehan menjelaskan. Hah? Ngapain? Janganlah. Lah, dia udah buka pintu itu. Suruh masuk lagi ke dalam. Bilang sama si Rehan, suruh masuk lagi ke dalam. Udah terlanjur keluar dianya. Yaudahlah Zak, ucap Rehan terpotong. Dikejutkan oleh gedoran pintu dari luar. Ya Allah, astagfirullah. Genta, Rehan. Baru saja keluar dari kamarnya, Zakwan langsung menggedor kamar Genta ketakutan. Han, Genta, cepetan keluar, teriaknya panik. Ada apa sih Zak? Kalau cuma hal kecil doang, gak usah bikin panik deh. Rehan membalas dari dalam. Ini gelas pada pecah. Cepetan keluar. Ini ada Vino juga nih. Ia kembali menggedor pintu. Hah? Beneran? Zakwan, lo mending masuk lagi aja deh. Tunggu aja sampai besok pagi, pinta Genta. Ini ada Vino, Genta. Ah udah deh, besok aja diurusinnya daripada kamu ikut kenapa-napa. Iya, kayaknya mendingnya urusannya besok aja deh. Rehan meneruskan. Udah, cepetan. Kamu masuk sana. Keburu disamperin juga. Ya udah deh. Teror kedua. Apa yang dikatakan Zakwan tadi malam adalah benar. Saat azan subuh sudah berkumandang, Rehan dan saya memutuskan untuk keluar dari kamar untuk mengecek keadaan di luar kamar. Saat itu di dapur sudah terlihat puing-puing gelas kaca yang sudah pecah berserakan di lantai dan di depan gudang. Terlihat tubuh Vino yang tergeletak pingsan. Akhirnya pagi itu saya dan Rehan memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Ina untuk menyampaikan keadaan kos. Tok 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 tok. Assalamualaikum Bu Ina. Saya mengucap salam. Kamu yakin Bu Ina udah bangun? Rehan bertanya. Iya, nggak tahu. Ganggu nggak ya? Waalaikumsalam. Bu Ina menjawab dari arah belakang. Ada apa ini pagi-pagi ke rumah? Lanjutnya bertanya. Bu, itu Bu, di dalam ada Vino pingsan. Ibu Ina memotong. Ya Bu, loh, kok Ibu tahu? Emangnya Ibu habis dari mana? Tanya saya kebingungan. Tadi habis jalan-jalan aja, jawabnya. Kalian balik aja ke kos, nanti urusnya saat pagi hari saja.
Oh ya sudah Bu. Saya sama Rehan balik lagi. Pamit saya. Setelah itu, saya dan Rehan pun langsung kembali ke dalam kos. Rehan lanjut tidur, sedangkan saya langsung melaksanakan sholat subuh. Waalaikumsalam. Bu Ina membuka pintu. Maaf Genta, tadi ibu lagi sholat subuh loh, gak ada orang. Astagfirullah, ini Vino pingsan kayak gini kenapa gak ada yang ngasih tahu? Omel Bu Ina. Ya maaf Bu, saya kan baru bangun, ucap Ilham. Ini ada apaan sih pagi-pagi? Tanya Genta yang baru saja keluar dari kamar. Ini kenapa ada Vino pingsan? Terus kenapa ini gelas pada pecah? Kalian ngapain aja tadi malam? Lah, Genta menggaruk-garuk kepalanya. Kan tadi pagi saya udah bilang ke ibu. Tadi pagi kapan? Orang kamu aja baru bangun kan? Tadi pagi Bu, tadi subuh. Aduh, ngayal kamu. Orang jelas-jelas tadi saya masuk, masih pada tidur. Hah? Genta kembali mencoba mengingat apa yang ia lakukan saat subuh tadi. Perasaan tadi saya udah bilang deh. Gumamnya kebingungan. Ini kenapa Vino bisa begini? Emang gak ada yang tahu? Yan, kamu kan satu kamar. Amuk ibu kos. Saya nggak tahu Bu. Tadi emang pas pagi-pagi bangun saya juga kaget Vino udah nggak ada. Taunya pas keluar udah pingsan. Jawab Ian pasrah. Ya udah, ini angkut dulu si Vino. Saya mau beresin gelas pecah dulu. Zakwan, kamu bantuin saya. Siap Bu. Saat itu saya kembali ke kamar dengan perasaan bingung. Soalnya saya ingat banget, waktu itu Bu Ina udah saya kasih tahu. Bahkan ada Rehan sebagai saksi mata. Kalau itu bukan Bu Ina, yang saya lihat tadi subuh, siapa dong? Hari-hari berikutnya ya seperti biasa. Sosok tersebut terus saja mengganggu. Tapi tak separah minggu-minggu sebelumnya dan 2 minggu kemudian. Ada satu kejadian yang menurut saya adalah puncak dari keseraman semua rangkaian gangguan ini. Krek! Genta. Ian membuka pintu. Hah? Ngapain kamu? Genta bertanya. Kamu mau pergi? Iya, Yan. Apa sih? Kan udah dibilang pas malam Jumat udah gak boleh keluar lagi. Kata Bu Ina. Ternyata pas maghrib masih boleh kok. Yang gak boleh itu habis Isya. Ian menjelaskan. Rehan mengernyitkan dahi. Emang Bu Ina bilang gitu? Ia bertanya. Iya. Lagian kan juga nggak bagus keluar pas maghrib. Mendingan kamu saat maghrib dulu, baru nanti saya anterin sampai depan. Tawar Ian. Iya juga sih. Genta mengangguk pelan. Ya udah deh, habis maghrib aja. Tapi beneran ya dianterin? Iya. Setelah itu ia pun langsung kembali ke kamarnya. Sementara Genta menunggu azan maghrib berkumandang. Setelah sholat maghrib barulah saya menelpon Ian untuk pergi nyamperin saya. Karena saya lumayan trauma sama sosok hantu bolong itu. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua juga tidak diangkat. Begitu pula dengan panggilan ketiga.
Tidak ada satupun panggilan saya yang terangkat. Akhirnya saya coba pinjam HP Rehan untuk menelpon. Dan ternyata sama saja, tidak diangkat. Ya sudah, akhirnya saya nunggu aja. Soalnya saya masih nggak terlalu yakin untuk keluar. Tidak lama kemudian akhirnya datanglah si Ian. Bukan datang sih, lebih tepatnya dia cuma ngetok-ngetok pintu. Karena tidak ingin berlama-lama sekaligus mengejar waktu, akhirnya saya langsung saja keluar. Pas saya buka, kok ternyata nggak ada orang? Saya kira kali ini yang ngetok bukan Ian, dan rupa-rupanya saya dijailin. Ternyata Ian sudah ada di depan pintu depan, nungguin saya. Ya, akhirnya saya samperin. Halo, kenapa Han tadi nelpon? Ian akhirnya mengangkat telepon. Enggak, tadi itu si Genta. Kamu udah sampai mana nganterin Genta? Rehan lanjut bertanya. Nganterin apaan? Nganterin Genta. Loh, Genta aja sama kamu? Kan saya lagi di luar. Jadi biasanya kalau saya mau ke kampus, keluar atau apapun itu, pasti bakal belok kanan berhubung akses jalan keluar komplek itu ada di sebelah kanan. Tapi saat itu Ian malah ngajak saya ke kiri. Sebenarnya waktu itu saya sempat bertanya sama Ian, kita ngapain lewat sini? Tapi si Ian tuh cuman diem aja dan tetap jalan terus gak muter balik. Sebenarnya saat itu saya tuh udah ngerasa ada yang aneh. Cuman gak tahu kenapa saya gak ngerasa takut. Jadi saya berpikir positif bahwa dia mau nyamperin tetangga dulu. Tapi kok lama-kelamaan dia jalan terus sampai hampir nyampe ke kuburan. Saya bingung. Akhirnya saya tepuk tuh pundaknya, lalu saya bilang, Yan, kita ngapain sih kesini? Terus tiba-tiba aja si Ian ketawa melingking. Di situ saya sudah merasa, nggak beres ini. Ini bukan Ian ini. Dan ketika menengok ke belakang, ya Allah, ternyata dugaan saya benar. Yang lagi ngajak saya jalan itu memang bukan Ian. Ternyata itu adalah sesosok hantu bermata bolong yang sedang menyamar menjadi Ian. Gara-gara saya takut, akhirnya saya langsung lari secepat yang saya bisa, sambil berteriak-teriak meminta tolong. Lelah berlari, saya mencoba melambatkan langkah dan mencoba melihat ke arah belakang untuk melihat hantunya masih mengikuti atau tidak. Dan ternyata alhamdulillah sudah nggak ada. Saya menghela nafas lega, namun betapa kagetnya saya, ternyata sosok tersebut sudah siap tepat di hadapan muka saya. Tidak kuat dengan itu semua, akhirnya saya pun pingsan. Setelah semua kejadian tersebut, Bu Ina tuh baru cerita bahwa sosok hantu bermata bolong tersebut dulunya adalah korban pembunuhan. Sosok tersebut dulunya memang tidak baik. Karena itulah, Ibu Ina sempat enggan untuk menceritakan tentang sosok tersebut. Konon katanya, sosok bermata bolong itu memang bukan dari komplek itu. Hanya saja sosok tersebut ternyata pernah dibawa oleh salah satu penghuni kos yang ternyata sengaja meninggalkan dia di sana. Salah satu alasan mengapa Ibu Ina tidak memberitahu kita tentang sosok tersebut sebelumnya adalah karena Bu Ina takut kita jadi ketakutan dan kos yang beliau bangun menjadi bangkrut. Untungnya sih enggak.
Tapi saya nggak tahu sih kenapa sosok tersebut mengganggu kita sampai begitu hebatnya. Tapi kalau kata Rehan, sekarang sosok tersebut sudah tidak terlalu mengganggu karena dia sudah pindah tempat. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.